mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hanggus dalam nyala api, dan bumi akan dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, hingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi ini diberi judul Hari Tuhan. Di perikop ini diberitahukan bahwa 1000 tahun bagi Tuhan itu seperti satu hari. Amin ya. Dan di sini juga diberitahukan bahwa Tuhan itu Tuhan yang sabar. Katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, di ayat 9 ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi Tuhan itu Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita kemarin merenungkan bagaimana Petrus memberitahukan bahwa Tuhan itu mau manusia itu selamat. Amin ya. Dan saat manusia berkali-kali berbuat dosa ya, Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia itu kan satu hari bagi Tuhan. Jadi manusia itu saat berbuat dosa puluhan tahun, ratusan tahun, Tuhan itu sabar dan mengirimkan nabi-nabinya. Zamannya Nabi Nuh memberitahukan orang-orang zaman itu, tetapi mereka tidak mendengarkan. Zaman Sodom dan Gomora, malaikat waktu itu memperingatkan mereka. Tuhan itu Tuhan yang sabar. Jadi saat Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di muka bumi, pasti Tuhan sudah memperingatkan.